Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena hanya dengan seizinnya lah kita semua masih dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita ya. Ini untuk pertemuan yang kedua ya, kita membahas bab matriks. Adapun di pertemuan sebelumnya, terakhir yang kita bahas adalah operasi pada matriks. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Tersampaikan ya, kalau untuk matriks itu hanya ada 3 jenis operasinya ya. Beda kalau di bilangan real atau bilangan bulat itu ada 4 ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Itu kalau di bilangan, baik itu bilangan real, bilangan bulat, dan lain-lain. Adapun kalau pada matriks, operasinya itu hanya ada 3, yaitu penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Syarat 2 buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan harus berordo sama, itu ya. Jadi dua jenis operasi sudah kita pelajari ya. Kemudian untuk penjumlahannya itu berlaku komutatif. Jadi jika A dan B adalah matriks, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Adapun untuk pengurangan, dia tidak berlaku komutatif. A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A, itu. Yang ketiga itu adalah operasi perkalian ya. Nah, untuk yang keempatnya kalau di bilangan ada pembagian ya. Kalau di matriks itu tidak ada pembagian. Jadi tidak ada istilah, atau kita tidak akan mempelajari karena memang tidak ada pembagian pada matriks. Nanti yang ada itu adalah inverse. Inverse matriks ya, atau kebalikan dari matriks. Itu nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas jenis operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Perkalian. Nah, ini kalian perhatikan dengan seksama ya, karena penjumlahan dan operasi perkalian ini itu tidak sesederhana kalau kita menjumlah atau mengurang 2 buah matriks. Perkalian ini sedikit lebih lebih rumit ya daripada penjumlahan atau pengurangan matriks. Ada aturan mainnya. Nah, seperti apa itu? Ini kita bahas dulu syaratnya ya. Kemarin kan 2 buah matriks dapat dijumlah atau dikurang, itu ada syaratnya, yaitu ordonya harus sama. Itu syarat namanya ya, yang harus dipenuhi. Adapun kalau perkalian, syaratnya adalah perkalian 2 buah matriks A ya. Jadi A dan B ini adalah matriks. A kali B, simbolnya sama ya, silang. A kali B dapat dilakukan apabila, nah ini perhatikan, banyak kolom pada matriks A atau pada matriks bagian kiri itu sama dengan banyak baris pada matriks bagian B atau pada matriks bagian kanannya. Saya ingatkan ya, kalau di bilangan itu
perkalian itu berlaku komutatif ya. Kalau perkalian kalau di bilangan perkalian itu berlaku komutatif. Komutatif itu maksudnya ditukar ya. A kali B sama dengan B kali A, itu kalau di bilangan. Adapun di matriks tidak berlaku komutatif. Yang komutatif itu hanya penjumlahan ya, hanya penjumlahan. Adapun perkalian sama pengurangan itu tidak berlaku komutatif. Artinya kalau ditukar tidak sama hasilnya nanti. Nah, jadi banyak kolom di matriks sebelah kirinya, atau di sini kita simbolkan A, itu harus sama dengan banyak baris pada matriks yang kedua ya, atau bagian kanan. Kalau dalam hal ini adalah matriks B. Atau kalau dituliskan dengan bentuk ordo, perhatikan nak ya, ini dituliskan dalam bentuk ordo. Nah, ini kan matriks A ordonya A kali M ya. Barisnya sejumlah A dan kolomnya sejumlah M. Adapun matriks B itu barisnya sejumlah M dan kolomnya sejumlah B. Nah, perhatikan di sini M ini menandakan sama dengan M di sini nak ya. Jadi kalau di sini kan kolom ya. Kolom. Jadi kalau kolomnya di sini 10 bisa dikalikan kalau barisnya B itu adalah juga 10. Jadi kalau di sini 5, di sini harus 5. Sini 3, di sini harus 3. Sini 10, di sini harus 10. Nah, seperti itu. Intinya sama ya, harus sama kolom dengan baris. Seperti itu nah ya. Kolom di bagian kiri dengan baris di bagian kanan itu harus sama banyaknya. Seperti itu. Nanti hasilnya ya berupa matriks ya, dimana nanti ordonya akan menjadi A kali B ya, akan menjadi apa nak? A kali B. Nanti kita bahas lebih lanjut di contoh ya. Oke, itu syaratnya. Nah, aturannya, caranya ya, cara mengoperasikannya. Kalau di ini kemarin di penjumlahan atau pengurangan, caranya itu dengan menjumlah atau mengurang entry-entry yang bersesuaian. Nah, ya, entry-entry apa yang bersesuaian. Adapun kalau perkalian dia tidak seperti itu nak ya. Tidak seperti itu. Nah, caranya gimana? Entry-entry pada baris matriks A itu dikalikan dengan entry-entry pada kolom matriks B. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Oke, nanti kita perjelas di contoh ya. Jadi istilahnya kalau perkalian matriks itu nak yang lebih umum kita kenal itu adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Oke, ingat itu ya. Kalau perkalian matriks adalah aturan mainnya adalah baris kali kolom. Oke, kita langsung masuk pada contoh. Sini ada contoh pertama ya. Perhatikan dua buah matriks di bawah ini. Nah, ini ada dua matriks A dan B ya. Nah, apa yang ditanyakan? Apakah matriks A dan matriks B dapat dikalikan? Nah, ini pertanyaan, apakah matriks A dan matriks B itu dapat dikalikan? Nah, ini ada dua sebenarnya jawabannya nak ya. Kan saya katakan tadi perkalian itu tidak berlaku komutatif. Nah, jadi kalau A kali B bisa jadi tidak bisa dikalikan, tapi B kali A itu bisa jadi dikalikan. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan ini nak ya. Untuk kalau A-nya yang sebelah kiri, kita teliti dulu anunya ya, ordonya ya, karena ini terkait. Ordo matriks A itu adalah apa? Baris kali kolom ya. Barisnya ada 2, 1, 2, kemudian kolomnya ada 3. Maka ordonya berapa nak? Ordonya itu 2 kali 3. Artinya apa? Artinya barisnya 2, kemudian kolomnya 3. Itu matriks A. Adapun matriks B itu adalah ordonya adalah 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya ada 2. Seperti itu. Nah, perhatikan nak. Matriks A itu berordo 2 kali 3, sedangkan matriks B berordo 2 kali 2. Nah, ini jelas kalau A dikali B itu tidak bisa ya. Karena kenapa? Kan tadi ini harus sama nah. Kalau di sini M, di sini harus M juga. Nah, ini 3, ini ternyata 2. Artinya tidak sama ya.
Nah, di sini dengan kata lain banyak kolom pada matriks A itu tidak sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, jadi ini perhatikan, dengan kata lain banyak kolom pada matriks A itu tidak sama dengan banyak baris pada matriks B. Sehingga matriks A dan matriks B itu tidak dapat dikalikan. Nah, di sini maksudnya tidak dapat dikalikan kalau A-nya yang berada di sebelah kiri. Adapun kalau B-nya yang berada di sebelah kiri, ini bisa ya. Nanti kalian coba sendiri di sini, saya tidak jabarkan. Kalau B-nya yang kita letakkan di sebelah kiri, nanti ini kan dua ya, apa namanya, kolomnya ada dua. Nah, ini barisnya juga ada dua, maka kalau B-nya yang ada di kiri itu bisa dikalikan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kalau matriks itu tidak berlaku komutatif. Ya, tidak berlaku komutatif. Artinya kalau A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Bisa saja A kali B tidak bisa, tetapi B kali A itu bisa. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Ulang kembali, pertegas kembali. Nah, ini yang tidak boleh itu kalau A kali B, sebab kolomnya di A itu tidak sama dengan barisnya di B. Adapun kalau ditukar itu bisa. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini kita sudah akan mengalihkan ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Perhatikan dua buah matriks berikut. Jadi ini ada matriks A ya, yang ordonya 2 kali 3. Adapun matriks B ini ordonya 3 kali 3. Oke, tentukan hasil dari A kali B. Nah, ini ditentukan hasilnya ya, berarti kalau ada soal seperti ini berarti dipertegas ya, bahwa ini dua buah matriks ini A kali B ini dapat dikalikan. Kalau tidak percaya kita cek sendiri ya. Ini barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa nak? 1, 2, 3 ya. Berarti kolomnya ada berapa? Ada 3. Adapun yang ini kita hitung barisnya ya. Barisnya itu ada berapa? 1, 2, 3. Iya, berarti sama. Ini kan ordonya kalau kita tuliskan tadi ya, ordonya adalah 2 kali 3. Adapun yang ini 3 kali 2. Nanti apa 3 kali 3? Nanti kan kelihatan 3 dengan 3 sama. 3 untuk untuk kolom A, kemudian 3 untuk baris B itu sama. Berarti bisa dikalikan. Nah, tinggal bagaimana aturannya, perhatikan. A kali B berarti hanya kita ganti ini ya, ini B-nya. Nah, ini pindahkan ya. Ini ditulis kembali, ini A, ini B. Nah, perhatikan nah, di sini langsung saya berikan hasilnya dulu ya. Nah, ini nanti hasilnya. Nah, bagaimana kalian lihat? Ini lumayan rumit ya kelihatannya, tapi kalau kalian pahami polanya itu tidak serumit yang kalian bayangkan. Nah, perhatikan dari mana didapat angka-angka ini ya, bilangan-bilangan ini, hasil penjumlahan ini. Perhatikan nah. Tadi kan dikatakan untuk perkalian matriks itu baris kali kolom. Nah, perhatikan di sini nak. Kita fokus dulu pada baris pertama. Ini baris pertama ya, pada matriks A-nya. Situ saya tandai ya. Kemudian kolom pertama pada matriks B ya. Nah, nanti baris ini nak dikalikan dengan kolom ini. Ya. Nah, dikalikannya bagaimana? Perhatikan. Ini nanti kan hasilnya di sini dia. Nah, ini nanti hasilnya dikalikan dengan ini nanti hasilnya nak. Caranya memperoleh itu bagaimana? Perhatikan dengan baik-baik. Ini negatif 2, ini negatif 2 ya. Kalikan dengan 1. Dapatlah negatif 2. Negatif 2 kali 1 kan negatif 2. Kemudian 5 dikali dengan negatif 1. Ya, diurutkan negatif 2 dengan 1, 5 dengan negatif 1. 5 kali negatif 1 dapat negatif 5. Oke? Nah, kemudian yang terakhir ini 1 dikali 2 dapatlah 2. Nah, seperti itu. 1 kali 2 dapat 2. Nah, oke. Nah, itu untuk pertama ya. Jadi hasilnya ini semua nanti kita jumlahkan ya. Kan tadi katanya itu hasilnya dijumlahkan. Oke. Ini pada entry yang sama ya. Jadi ini hasilnya semua ini dijumlahkan itu terletak pada entry 11 ya, baris pertama kolom pertama. Oke. Kemudian
Kemudian sesudah kita kalikan baris ini tadi dengan yang ini, nah kita pindah pada baris kedua pada matriks A ya. Kita pindah pada baris kedua pada matriks A. Nah, perhatikan. Nah, dikalikan dengan mana? Dikalikan dengan kolom yang sama tadi, yang ini. Yang ini. Ya, tetap di kolom pertama pada B. Nah, hasilnya nanti yang mana? Hasilnya nanti di sini, nak. Nah, itu kalian ingat-ingat ya. Hasilnya itu nanti di sini ya. Perhatikan, tadi kita bahas bersama. 3 kali 1 itu 3. 2 kali negatif 1 negatif 2. 0 kali 2 itu dapat 0. Nah, itu hasilnya. Oke? Nah, seluruh baris di matriks A-nya sudah kita kalikan dengan kolom pertama di matriks B-nya. Kalau seandainya masih ada lagi baris berikutnya, nah, maka harus kita kalikan lagi dengan kolom pertama ini. Jadi begini aturannya sebenarnya ya. Jadi semua baris nanti yang ada di matriks A itu harus kita kalikan dengan kolom di matriks B ya, kolom di matriks B. Caranya jangan habis ini baru pindah lagi, tidak. Jadi dihabiskan dulu semua kolom pertama itu di matriks B itu semua kita pastikan sudah dikalikan dengan baris yang ada pada matriks A. Ya, matriks A. Seandainya ada lagi baris ketiga tadi, maka kita lanjutkan untuk baris ketiga lagi dengan kolom pertama. Seandainya 4 berarti baris keempat dengan kolom pertama. Tapi ini kan hanya ada 2 baris ya. Ini hanya ada 2 baris. Maka sampai di sini selesai, berarti semua baris yang di matriks A ini sudah kita kalikan dengan kolom pertama di matriks B. Oke. Nah, kalau sudah, kita mulai lagi dari baris pertama, tetapi kita pindah kolom. Ya. Jadi kita mulai dari baris pertama, tapi kita pindah kolom, yaitu kolom kedua pada matriks B. Nah, yang ini lagi nak ya, dengan yang ini. Hasilnya nanti yang mana? Hasilnya nanti yang ini. Di sini nanti hasilnya ya diletakkan di entry 1 2 ya, baris pertama kolom kedua. Lihat, negatif 2 kali 0 0. 5 kali negatif 1 5 kali negatif 1 negatif 5 ya. Kemudian 1 kali 1 itu adalah 1. Di sini ini ada kekeliruan ya. Sebenarnya ini tidak ada tadi nah ya. Ini dihilangkan saja. Jadi kalau kalian catat ini harus dihilangkan 0 di sini sebenarnya tidak ada ya. Jadi saya ulang, negatif 2 kali 0 ini hasilnya 0. 5 kali negatif 1 ini hasilnya negatif 5. Kemudian 1 kali 1 ini hasilnya 1. Seperti ada pun yang ini kesalahan, ini kekeliruan. Oke. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke baris yang kedua. Baris yang kedua lagi nak. Kolom yang sama yaitu kolom kedua. Nah, itu. Nanti hasilnya di sini. Ini hasilnya nanti. Yang ini lagi nak dengan yang ini ya. 3 kali 0 0. 2 kali negatif 1 negatif 2. 0 kali 1 0. Seperti itu. Oke? Berarti semua baris di matriks A sudah kita kalikan dengan kolom kedua di matriks B ya. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke baris pertama. Ini tadi kalau seandainya masih serulang ya, kalau masih ada baris selanjutnya maka tetap kita selesaikan semua di baris ini dengan kolom yang kedua. Tapi karena hanya 2, maka kita stop ya, kita stop. Kita kembali ke baris pertama. Kita kembali ke baris pertama tetapi pindah ke kolom berikutnya yaitu kolom yang ketiga ya. Nah, ini hasilnya nanti di mana? Iya, hasilnya nanti di sini. Nah, perhatikan negatif 2 kali negatif 2 positif 4. 5 kali 3 itu negatif 5 5 kali 3 positif 15. 1 kali 0 0. Nah, seperti itu. Selesai untuk baris pertama. Baris yang kedua. Baris yang kedua, kolom yang ketiga. Nah, hasilnya mana? Iya, ini tempat hasilnya nanti ya. 3 kali negatif 2, negatif 6. 2 kali 3, positif 6. 0 kali 0, 0. Selesai. Karena sudah tidak ada lagi kolom selanjutnya. Seandainya masih ada kolom selanjutnya di matriks B-nya, maka kita kembali lagi ke baris pertama.
Jadi saya ulang, seandainya masih ada kolom lagi, maka kita kembali lagi ke baris pertama, kita kalikan semua ini baris yang ada di matriks A itu dengan kolom yang ada di matriks B-nya. Tapi kan sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada berarti sudah stop. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita jumlahkan ya, atau kita selesaikan ini di entry-entry masing-masing. Nah, seperti ini. Terus langsung saja ya. Ini ya, negatif 2 ditambah negatif 5 itu kan negatif 7 tambah 2 jadinya negatif 5. Nah, hasilnya ini nak, semuanya tadi ini di sini ya. Kemudian yang ini 3 tambah negatif 2 itu kan 1 positif ya, ditambah 0 ya, tetap positif 1. Hasilnya yang ini ya, negatif 4. Ini hasilnya. Hasilnya yang ini negatif 2. Hasilnya yang ini 19, yang ini. Hasilnya ini negatif 6 tambah 6 kan 0. 0 tambah 0, 0. Maka ini. Nah, itulah hasilnya. Itulah hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau dibalik? Ya, kalau dibalik ini sepertinya tidak memenuhi ya. Tidak bisa ya. Kalau B-nya kita letakkan di kiri, kemudian A-nya di kanan, itu sepertinya tidak bisa. Karena nanti baris kolomnya di matriks B itu 3 ya, tidak sama dengan baris di matriks A ya. Itu kalau kita tukar ya. Kolomnya baris di matriks A kan cuma 2. Jadi nanti 3 kali 3 kali 2 kali 2 tidak bisa ya, tidak sama antara banyaknya kolom di matriks kiri dengan baris di matriks kanan. Oke. Inilah hasilnya. Sudah selesai. Nah, kita pindah ke topik berikut ya, masih di matriks. Nah, sekarang di matriks itu ada istilah transpose ya. Ini dibaca apa? Transpose. Transpose matriks. Jika A adalah suatu matriks, maka A pangkat T, jadi ini ya, A pangkat T ini itu adalah simbol dari transpose suatu matriks A ya. Maka A pangkat T adalah matriks transpose dari A, dari matriks A. Atau dituliskan A pangkat T. A pangkat T ini diperoleh dengan cara membuat entry-entry pada baris menjadi suatu kolom. Nah, jadi caranya itu kalau transpose itu T ini kadang juga T besar ya. Jadi tidak harus T kecil ya. Jadi T-nya nanti ini bisa T besar. Adapun kalau anak matriks itu dia harus dimisalkan dalam bentuk huruf kapital ya. Jadi dia harus huruf besar. Itu kalau matriksnya. Adapun transposnya itu ada yang menggunakan T kecil, ada juga yang menggunakan T besar ya. Oke. Dengan cara membuat entry-entry ya. Jadi entry-entry pada baris itu kita ubah menjadi kolom ya. Kita ubah menjadi kolom. Nah, jadi kalau matriks A itu ordonya M kali N, setelah ditranspuskan nanti terbalik ya ordonya ya. Nanti ordonya menjadi N kali M. Saya ulang, kalau matriks awalnya katakanlah matriks A itu ordonya M kali N, setelah ditranspus maka ordonya terbalik. Jadi N kali M. Seperti itu, oke? Lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Perhatikan matriks di bawah ini. Ini adalah matriks A ya, ini matriks A. Tentukanlah transpose dari matriks A. Nah, itu tadi transpose ya. Bagaimana caranya? Ditukar dia bukan ditukar ya, diubah barisnya menjadi kolom. Nah, perhatikan. Nah, di sini saya langsung, tapi saya perlihatkan bagaimana caranya. Yang ini barisnya yang ini diubah menjadi kolom ini. Nah, itu. Yang ini baris pertama diubah menjadi kolom pertama. Kemudian yang kedua baris kedua diubah menjadi kolom kedua. Seperti itu. Nah, ini saja ya. Kalau seandainya masih ada lagi ya, kita lanjutkan berarti ya. Nah, perhatikan di sini, ini kan ordonya tadi 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Setelah ditranspos dia menjadi berapa? 3 kali 2. Barisnya menjadi 3, kolomnya menjadi 2. Nah, itu Jadi ini yang dimaksud dengan
transpos suatu matriks. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya melalui chat WA atau voice note. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, baru kita latihan soal. Oke.